Dibuka layarnya ya. Kita mau mulai. Stefanya udah masuk? Sudah, Kak. Oke. Syadan udah masuk? Syadan? Syadan mana ya? Minggu lalu tugasnya apa ya? Yang mengerjakan soal, Pak. Di buku folio ya? Iya, Pak. Karena online jadi cuma difoto masuk ke GCR. Oh, GCR-nya udah saya upload bukan ya? Sudah, Pak, ditugas. Oh Dan ya, dikerjakan. berarti saya tinggal buka ya. Iya, Pak. Oke, saya cek ya. Saya coba buka grupnya Aulia Rahma ya. Oke, keruntuhan leleh 0,9. Kemudian mutu SS400 ya. SS400 F-yieldnya ya, kita kalau lihat ini tebal 25 sama 13 ya. Kalau 13 itu SS400 adalah 245 F-yield. FU-nya bisa 400, bisa 510 ya. 245 ini oke. Kemudian FU-nya 400 ya, masih oke ya.
400. Kemudian untuk F-rate dikali A-gross ya. A-gross ini kita lihat profilnya adalah siku 100 kali 100 kali 13. Eh, Aulianya ada atau Sevanya? Ya, Pak. Ini lembar berikutnya mana ya? Halo Pak. Ini emang cuman segini ya? Lembar berikutnya mana? Nggak ada. Enggak kan kemarin cuma 15 menit kan Pak. Itu kan Oh, sebelumnya 15 kayak menit. yang lanjutan dari Oke. soal yang Bapak kasih dibuat di apa buku itu kan Pak. Jadi yang melanjutkan tugas yang sebelumnya tapi kayak Ya, ya. diperbaiki gitu. Jadi upload yang lalu ya. Iya Pak. Jadi pakai yang ada. Oke, kemudian ini profilnya adalah siku 100 kali 100 kali 13 ya. Kalau siku 100 kali 100 luas A-nya itu adalah 24,13 ya. 24,13. 24. Loh, ini 31 salah ya? 24,31. Oh, benar ya. 0,31 ya. Oke ya. Oke, sampai sini yieldnya benar ya. Kemudian keruntuhan tarik 0,75 dikali 400 dikali ini luas neto efektif ya. Luas neto efektif ini dapatnya 0,9 ya. Aulia dikali Iya. 2431 dikali 10 ya. Nah, lalu dibandingkan yang terkecil. Jadi adalah 536 kilo Newton ya. Nah, ini kan adalah untuk LRFD ya. 9 sama 0,75 ini kan. Nah, lalu cari yang ASD-nya ya. Terus kemudian untuk transversal ini persamaan ya. 0,75 terus 707 dikali 6. 6 ini tebalas ya. Tebalas. Oh, kalian pakai 6 mili lasnya ya. Lasnya pakai 6 mili. Kemudian 0,6495 dikali 10 pangkat min 3.
Ya, untuk panjang las 100 mm. Nah, berapakah F2? Jadi gaya tarik F2 ya. Kemudian untuk panjang las besar 300W, hitunglah F3 dan panjang las untuk F1 ya. Jadi F1 ini kalian perkirakan sendiri. Aulia untuk F3 panjang lasnya belum di itu ya, belum dihitung ya. Ini baru kapasitas tariknya F3 ini. Jadi 331 dibagi dengan 0,94. Iya Pak, belum sempat diupload tapi udah dihitung sih Pak di bukunya. Oke, ya udah nih nanti tolong dikoreksi ya di Iya Pak. buku itu ya, di bukunya. Jadi ini saya kira belum sesuai ya jawabannya. Baik, nanti yang lain tolong dikoreksi ya kesalahannya. Oke, hari ini saya lanjut Sampai lagi kalau gitu. Berarti izin bertanya sampai panjang las Pak. Bukannya kemarin cuma Iya, kan suruh F3. kan kalau F1, F2, F3 ya dihitunglah F1 ya, berapa gayanya, berapa panjang lasnya. Kan kalau yang F2, F3 kan panjang lasnya udah diketahui kan. Kalau yang F1 Baik, Pak. panjang lasnya belum diketahui, gayanya juga belum diketahui. Jadi kalian menghitung panjang las maupun gaya F1. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Bapak izin bertanya. Berarti nanti saya tinggal 331 bagi 94 sekitar 3,5 mungkin panjang lasnya Pak. Eh, Saya minta maaf Pak. Salah Pak, salah bentar. Sekitar panjang lasnya 352 mm. Oh, yang F3-nya. Bukan. kalau F3 panjang las besar dari 300W atau L sama dengan 120W ya. Oke, panjang las F3 berapa? 350? 52 mm. Kalau F1 panjang las berapa? Kalau saya F1-nya itu dapat 118. Oke ya. Jadi F3 352 ya. Jadi eh, di atas 300W. 300W dikali 6 berapa? Panjang las besar dari 300W. 300W. Nah, W kan 6 ya Pak? Saya kan W-nya 6. 11 ya. 6 mili dikali 300. 6 mili. Berarti kan 1800. 1800. 1800 satuannya mili kan? Iya. Berarti 180 cm. Mm-mm. Nah, kalau kamu F3 berapa senti tadi? 352 cm atau mili itu?
Milimeter, Pak. Berarti cuma 35 cm. Iya. Ah, berarti kurang Oke. F3-nya ya. F3-nya dicek dulu, itu panjangnya harus besar dari 300 W. Jadi kalau dia besar dari 300 W, kamu pakai rumus yang C ya. Gunakan persamaan yang C. 0,6 Fxx dikali 0,707 W dikali L. L-nya lebih besar dari 300 W. 300 kali 6, 1800 mili atau 180 senti ya. Oke, saya lanjut ke materi. Udah habis ya? Kemarin sampai blok share ya? Iya, Pak. Oke, blok share. Blok share ini eh, contoh ya. Contoh seperti baut ya. Baik, blok shear ini adalah keruntuhan segmen atau blok. Material di bagian ujung dari member dapat rusak, patah dalam bentuk blok. Contoh pada pertemuan single angle tension ya di contoh ini 321 ini disebut adalah block shear. Jadi keruntuhan blok. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini ada suatu siku yang disambung ke dalam panel plat. Kemudian dia akan mengalami keruntuhan tarik yang bentuknya seperti blok. Ya, ini adalah block shear. Ya. Nah, block shear ini terjadi di baut dan perlu dipertimbangkan juga jika terjadi pada area las. Ya. Keruntuhan pada block shear terjadi pada bidang yang saling tegak lurus arah gaya tarik maupun bidang yang searah dengan gaya tarik. Jadi ada area longitudinal maupun area transversal. Transversal yang tegak lurus arah tarik, longitudinal yang searah gaya tarik. Jadi kalau di sini yang transversal adalah yang tegak lurus gaya tarik ya, ini bidangnya. Ya, ini yang transversal. Sedangkan yang longitudinal adalah yang tegak yang searah gaya tarik ya. Ini adalah longitudinal.
Baik, untuk yang arahnya longitudinal, maka kita sebutnya ANV. Sedangkan yang untuk arahnya tegak lurus, transversal, kita sebut ANT. Nah, kalau getarnya ke kanan, maka yang ANV adalah sisi yang di sebelah ya atas ini, yang saya kotakin. Ya, ini adalah yang vertikal. Ada dua ya. Yang transversal. Sedangkan untuk sisi yang transversal ya adalah yang sebelah sini, yang diwarnakan merah. Ya. Baik, untuk kapasitas kekuatannya adalah 0,6 dikali FU dikali ANV. Jadi untuk longitudinal dikali faktor reduksi 0,6, sedangkan untuk transversal dikali dengan FU dikali ANT. Untuk batang yang utuh, UBS-nya sampai dengan 1. Untuk batang yang ujungnya tidak utuh, maka UBS-nya dihitung 0,5. Ya. Yang utuh yang A, yang nggak utuh yang B. Yang utuh contohnya ini yang utuh nih. Ini yang utuh. Sedangkan yang nggak utuh yang bawahnya ya. Jadi persamaan 33 untuk siku ya. Persamaan 33 yang ini untuk siku. Nah, untuk jenis scope beam connection, maka kekuatan dari sambungan akan dihitung berdasarkan persamaan yang berikut ini. (0,6 FU dikali NV ditambah 0,5 FU dikali ANT. Menurut ISC, batasan dari 0,6 FU dikali ANV ya sesuai dengan 0,6 FY dikali AGV. Di mana 0,6 FY adalah shear yield stress ya, kondisi leleh, dan AGV adalah gross area di sepanjang gaya geser. Nah, sehingga karena 0,6 FY adalah shear stress pada kondisi yield, jadi persamaannya dapat dilengkapi sebagai berikut. 0,6 FU dikali ANV ditambah UBS dikali FU dikali ANT
kecil sama dengan 0,6 FY dikali ADV tambah UBS kali FU kali ANT. Jika penampang utuh, maka UBS sama dengan 1. Jika penampang ya, tidak uniform, tidak utuh ujungnya, maka UBS sama dengan 0,5. Oke, jadi yang non-uniform, sekali lagi ini ya, ini non-uniform, ujungnya kecoak, tidak utuh, tidak tidak seragam. Nah, sedangkan kalau yang uniform yang ciri atas ujungnya utuh, tidak tercoak, ya, jadi dikatakan seragam. Oke, baik. Untuk LRFD, V adalah 0,75, untuk ASD, omega adalah 2. Baik, ini rekap dari baja 1 ya. Jadi eh, mengingatkan kembali bagaimana cara menghitung block shear. Ya, selanjutnya ini contoh-contoh ya. Tapi ini baut ya. Jadi eh, untuk baut, untuk recap aja, saya mau lanjutin untuk yang last. Baik. Sekarang masuk ke materi berikutnya ya. Baik, materi ketiga. Ya ini juga merecap lagi. Jadi untuk menentukan tebalas minimum, maka gunakanlah tebal material yang paling tipis dari dua plat yang disambung. Kemudian ketentuannya di tabel J24. Kemudian untuk maksimum tebalas, ya, itu adalah sesuai dengan pasal 2A, 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 kemudian dalam kurung B, itu adalah maksimum last fillet. Dan untuk panjang last fillet, sesuai dengan persamaan J21. Baik, ini contoh-contoh last fillet ya, last sudut. Menghitung RN adalah RNWL ditambah RNWT, ini sudah ya kemarin, dengan faktor reduksi 0,85 untuk longitudinal dan faktor pengkali 1,5 untuk transversal. Baik, ini kita masuk ke contoh ya, sebuah plat 6 kali 450 dihubungkan dengan plat 10 mm ya. Kemudian mutu baja ASTM grade 50 dan kawat las 70XX. Diberikan dengan gaya tarik PD 145 kN dan PL 450 kN ya. Hitung panjang sambungan las yang dibutuhkan. Jadi kita mau menentukan panjang L. Baik, ada plat 10, ada plat 6. Maka tebal plat mana yang kita pilih? Anggi Dewi? Plat 6 ya. Oke. Ya, plat 6. Kemudian lihat lagi ke gambar ya.
Ya, di lebar plat 6 diketahui 450, dicari L. Panjang las arah longitudinal ya. Panjang las arah longitudinal L. Baik. Nah, kita kan ada kemarin kan diajarin cara mencarinya ya. Oke. Satu, hitung kapasitas tarik siku, gak usah ya, karena ini udah kebetulan udah diketahui ininya, apa namanya, gaya tarik PD sama PL-nya diketahui ya. Jadi kita bisa bisa langsung tetapkan panjang las ya. Oke, hitung tebelas. Jadi kita langsung masuk ke tahap kedua ya. Hitung tebelas. Jadi satu, hitung tebal las minimum. Oke, tebal las minimum berapa? Coba. Plat 6. Plat 6 tebal las minimum berapa? Plat 6 kita baca di sini sampai dengan 6, maka las minimumnya adalah 3 mili ya. 3 mili. Jadi kita pasang ini 3 mili. Lalu tebal las maksimum. Las maksimum kita baca lagi tentuannya. Sepanjang tepi material dengan tebal kurang dari 6 mili. Kalau kurang berarti 5, 4, 3, 2 gitu kan ya. Tapi kan dia nggak boleh kurang dari berapa? Nggak boleh kurang dari, jadi tebal tebal plat itu juga yang dipakai nggak boleh kecil dari, ada ketentuannya ya, nanti kalau ketemu dicatat ya. Baik, jadi nggak kena pasal 1 ya. Sekarang ke pasal B2. Sepanjang tepi material dengan tebal 6 mili atau lebih ya. Tidak lebih besar dari tebal material dikurang 2 mili. Jadi kita kena ini ya. Jadi maksimum eh, tebal tebal plat dikurang 2. Jadi 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 ya. Maksimum 4 mili ya. 6 dikurang 2. Baik, terus yang ketiga, hitung panjang las dengan persyaratan 3 kategori. Oke, kita sekarang 2. Kalau yang panjang las, L kecil dari 100 W. Jadi kita panjang las, asumsi ke 1, L sama dengan kecil 100 W ya. Jadi kecil dari 100 W. 100 kali W. W-nya mau pakai berapa nih? Katakan kita pakai 4 mili ya. Kali 4. Berarti 400 mili. Jadi kalau L-nya kurang dari 400 mili, maka ya kecil sama dengan ya. Jadi kecil sama dengan ya, atau 400 mili, maka kamu boleh pakai rumus persamaan yang A. Terus yang kedua,
Kalau panjang las ya kedua, ya ini asumsi yang kedua ya, L 100 sampai 300. L sama dengan 100 kali 4 lebih besar ya. Dan tuh, tuh. Nah, oke kita lanjut ya. Jadi panjang las kita pakai 4 mili ya untuk L1 400 mili, L2 antara 400 sampai 1200 ya. Lalu L3 adalah di atas 1200 mili. Nah, maka kita lalu hitung kapasitas tarik dari las. Ya, ini cara kita menentukan tebel las dan menentukan panjang las. Baik. Oke, sekarang pada contoh ya, kita mau coba pakai yang kategori B, di mana panjang las itu 100 sampai 300 W. Nah, maka 0,6 ya, dikali fxx dikali faktor reduksi beta dikali 0,707 dikali W dikali L. Nah, beta bisa dihitung ya, faktor reduksi adalah 1,2 dikurang 0,002 LW dibagi W. Baik, kita masukkan persamaan ini ya. Untuk yang pertama, kalau kita masukkan persamaan A, 0,6 fxx dikali 0,707 dikali W dikali L, maka kita akan peroleh Rn adalah 0,945 kilonewton per meter. Baik, kemudian berapa panjang L? Panjang L adalah PU dari soal ya, di sini diketahui PU-nya. PD-nya 145 dan PL-nya 450.
894 dibagi 0,75 dikali 0,945 ya, diperoleh 1265. 1262 mm. Nah, dipakai 2 dikali 625 mm adalah lebih besar dari 400 mm. Nah, cek panjang las kalau 100 dikali 400 mm. Kemudian coba panjang las jika panjang las adalah 2 dikali 780 mm. Nah, kemudian kita hitung faktor reduksi 1,2 dikurang 0,002 dikali 780 bagi 4 dikurang 0,81. Maka PU adalah 0,75 dikali 0,6 dikali 495 dikali 0707. Lalu ini 4 mili ya, bukan 4,5 dikali 0,1 kali 2. Nah, diperoleh adalah 895 kilonewton. Lebih besar dari 894. Jadi panjang las adalah 750 lebih besar dari 450. Oke, jadi untuk LRFD ada 2 kondisi ya, beban kombinasi yang digunakan. Satu adalah 1,4 dikali PD, 1,4 dikali 145, (203 kilonewton ya. Lalu yang kedua adalah 1,2 PD ditambah 1,6 PL. Ya. Jadi langkah pertama tentukan tebal las, langkah kedua hitung L1, L2, L3. Lalu langkah ketiga kita hitung beban P yang terjadi ya. Nah, LRFD mengatur beban kombinasi untuk LRFD ya adalah 1,4 dead load atau 1,2 dead load ditambah 1,6 live load. Jadi pilih yang terbesar yang paling menentukan. Nah, di sini yang terbesar adalah
894 kilonewton. Jadi kita gunakan P itu yang besarnya adalah 894 kilonewton ya. Nah, maka nah di sini 894 dibagi dengan VRN diperoleh 1262 mm ya. Nah, kalau pakai persamaan A, ini kan RN-nya diperoleh 0,945 ya. Nah, maka panjangnya itu adalah 1262. 1662 L perlu ya. Nah, di sini kan L-nya kan ada kiri kanan ya. Jadi kumulatifnya tuh 1262 gitu. Maksudnya gitu. Itu yang diperlukan. Jadi kalau satu sisi, maka ini dibagi dua gitu maksudnya ya. Kalau ini dibagi dua, 1262 dibagi dua, kira-kira satu sisinya itu 625 gitu. Nah, kalau 625, maka masuk kriteria yang mana? Kan tadi kita hitung kalau kriteria 1 panjangnya 400, kalau kriteria 2 panjangnya 4 sampai 1200, kalau panjangnya L3 1200. Nah, tadi dapat panjangnya 625 kan gitu. Maka masuknya adalah persamaan yang dua ini. Jadi asumsi kita yang pertama, ini di sini kan kita pakai RN ini persamaan yang A. Yang A kan. Ya, ini kategori yang A ya. Nah, kalau A ini kan kita coba awal kondisi A kalau dia adalah 400 mili atau lebih kecil. Nah, ternyata setelah dihitung, panjang lasnya itu adalah 625. Nah, dengan demikian maka kategori A nggak lagi bisa digunakan. Karena A itu kan tadi maksimal 400 ya. Nah, maka kita gunakan kategori yang B. Kategori yang B ini. Nah, kategori B, dia ada syarat menghitung faktor reduksi. Nah, maka kalau ada faktor reduksi, ini kita hitung dulu faktor reduksinya. Nah, dihitung faktor reduksi adalah 1,2 dikurang 0,002 ya, dikali 780 bagi 4 adalah 0,81 ya. Kenapa 780? Ya, ini kan minimal 625. Jadi mau pakai 6,5 boleh, pakai 700 boleh. Ya kebetulan di sini kita cobanya 780 gitu. Jadi ini coba-coba trial error ya. 780 ini coba-coba. Kalau nggak pakai 625 ya boleh. Pakai 625 boleh. 625 bagi 4. Kalau 625 bagi 4 maka betanya bukan 081 ya. Betanya lebih kecil. Jadi ya silakan. Yang penting kalian konsisten. Nah di sini mau cobanya pakai 780. Nah setelah dihitung 780 ya. Kalau panjangnya 780 kan dikali 2 tuh. Berarti 1560 kan. Nah kita hitung dengan menggunakan kategori B 0,75 dikali 0,6 dikali 495 dikali 0707 dikali 4 dikali 0,1 dikali 2 kali 780 dapatnya 895. Jadi 895 cocok ya. Di
Kalau pakai 625 ya mungkin malah nggak cukup ya. Karena ini aja udah mepet ke 894. Jadi kalau pakai 625 ini tambah kecil ya. Jadi nggak cocok. Jadi minimal memang 780. Oke, sampai sini bisa diikutin? Ada yang Bisa. bingung? Jadi kalau mau pakai persamaan yang B, kategori B, kalian hitung dulu faktor reduksi. Faktor reduksi itu adalah 1,2 dikurang 0,002 dikali LW dibagi W. Tapi harus kecil dari 1 ya, kecil sama dengan 1. Kemudian efek dari sudut ya, ini juga harus diperhitungkan ya. Efek dari sudut itu nanti gunakan yang ini, ASC. Nah, ini dia. Efek dari sudut ya. Sudut gaya sama bidang las. Jadi ntar ini ada faktor koefisien C. Nah, ini LFD sudah ya. Lalu hitung yang ASD. Jadi hitungnya kan 2 kali. Hitung yang LRFD, terus yang kedua hitung yang ASD. Jadi ngitungnya 2 kali ya. RFD, P dibagi Rn dibagi omega. Nah, kalau ASD, P-nya beda ya. Kalau ASD itu beban kombinasi. Dia cuma ada satu persamaan, yaitu PD ditambah PL ya. Jadi langsung ditambah kalau ASD. 145 tambah 450. 595 ya. 595 kilometer. Kalau ini cuma satu ya. Oke. Jadi 595. Nah, di sini maka kita pakai 595 ya. Kok di 6? Harusnya 595. Mungkin ada komanya kalau. Oke, kemudian ini Rn ini 2 ya. Rn dibagi omega-omeganya 2. Nah, ini 2 naik ke sono gitu maksudnya. Ini 2 naik ke sini nih tuh. Rn-nya tadi contoh di awal coba-coba pakai yang A. Jadi dia butuh panjang 2 kali 625. Jadi besar dari 400. Jadi nggak cocok pakai yang A. Jadi nggak cocok pakai A. Jadi ini kita katakan kategori A tidak terpenuhi. Gunakan kategori B. Kategori A tidak terpenuhi. Ini juga begitu, yang ASD. Karena dia lebih besar dari 400 ya. Jadi kategori A tidak terpenuhi. Gunakan kategori B. Jadi kita untuk B kita coba yang panjang 780 karena ada faktor reduksi. Ya pasti membesar ya.
betanya sama 0,1, masukkan ke rumus dari PU yang diperoleh 597 lebih besar dari 95. Jawabannya oke ya. Jadi dari ASD terpenuhi, dari LRFD terpenuhi, maka kita bisa simpulkan bahwa panjang las adalah 780 mm. Oke, sampai sini apa sudah jelas? Adakah yang mau nanya? Teb- eh, Tebelas. Tadi kamu tanya tebelas maksimum kan? Oh, enggak. Kamu boleh pakai yang minimum. Boleh. Ya, bebas, bebas. Tapi kalau nanti ini kan kamu baca soalnya ya. Sebuah plat baja ukuran 6 kali 450 dihubungkan dengan plat tebal 10 melalui sambungan las. Mutu baja STM grade 50, kawat las 70, diberikan menggunakan gaya tarik. Hitung panjang sambungan las yang dibutuhkan. Jadi ini tidak spesifik harus ngambil yang maksimum 4. Ya, dia tidak spesifik harus ambil yang maksimum. Kamu kalau lihat soal ini, kamu boleh pakai 3, boleh pakai 4, ya, atau 3,5. Tapi kalau ditanya, hitung panjang sambungan las minimum yang dibutuhkan. Berarti panjang las terpendek yang dibutuhkan. Kalau ditanyanya hitung panjang las minimum, maka tebelasnya kamu pakai yang mana? Yang 3 apa yang 4? Panjang las minimum. Panjang las terpendek berarti. Kan gayanya sama. Gayanya kan tetap tetap 894 sama 595. Kira-kira kalau panjang las tebelas 3 sama tebelas 4 mili, kira-kira yang lebih panjang yang mana? Kalau gayanya sama. Uh-uh. Salah. Kalau gayanya sama, tebelas 3 sama tebelas 4, mana yang panjang lasnya paling pendek? Yang 3. Kalau kamu hitungnya panjang las yang 3, ya, contoh ini nih. Kamu kan masuk ini ganti 3 nih. Kita buktikan aja ya. Beta untuk 3, ya, berarti 1,2 kurang 0,002 kali, kita coba panjang las sama 780 ya. Baginya W-nya 3 kan? Bagi 3. 0,68. Ya, ini tebelas 3 mm. Nah, perhatikan dari sini, kalau B-nya 0,68, ya, sedangkan ini betanya 0,81, berarti kan ada pengurangan lebih rendah lagi. Berarti 895 juga akan turun, ya. Jadi 0,75 dikali 0,6 dikali 495 dikali 0,707 dikali 3 dikali 0,68 kali 2 kali 780 bagi 1000. Jadi 225. Jadi PU-nya turun ke 225.
Nah, artinya apa? Artinya kalau eh, PU-nya ini yang ini kalau 11, ya artinya apa? Artinya eh, panjang 780 menyebabkan kalau 11 3 mili panjang 780, PU-nya hanya 225. Artinya kamu butuh panjang las yang lebih panjang ya. Jadi kalau 11 semakin tipis, maka panjang las semakin panjang untuk mencapai gaya yang sama yaitu 895. Nah, ya kan 225 ke 895 ya. Itu kira-kira 4 kali lipat ya. 4 kali lipat ya, 895. 4 kali lipat dari 225. Jadi kira-kira panjangnya kalau 4 kali lipat berarti 780 kali 4. Jadi 3000. Nah, kalau udah 3000 itu udah nggak berlaku rumus B. Ya. Kalau udah panjangnya 3000, kamu harus pakai rumus yang kategori 3. Yang 0,6 XX dikali 0,707 kali W kali L. Ini kamu cocok pakai ini. Jadi kalau 11 3 mili, kamu pakai yang C. Pakai persamaan C. Dan panjang lasnya jauh lebih panjang ya. Untuk mencapai gaya yang sama ya. Oke, sampai sini bisa diikutin. Jadi untuk mencapai 895, kalau 11-nya semakin tipis, maka panjanglah semakin panjang. Tapi kalau 11 semakin besar, panjanglah semakin pendek. Ya, jadi silakan. Jadi kalau soalnya ditanya, hitung panjang las terpendek, maka pakai yang 11/4. Hitung panjang las terpanjang, maka pakai 11/3. Oke, sampai sini bisa diikutin? Ada yang mau tanya lainnya? Ada yang bingung? Jadi slide yang pertama ini slide coba-coba. Kan kita nggak tahu panjang las berapa. Ini kita coba-coba pakai yang A dulu. Ternyata setelah kita coba pakai yang A, panjang las diperoleh 625. 625 kan nggak cocok sama A. A itu kan panjang lasnya maksimal 400. Karena nggak cocok, karena 625 kan masuknya di yang kategori B. Maka kita ulang. Kita ulang pakai B di slide 2. Ya, slide 2 ini kita pakai yang kategori B. Panjangnya kita coba-coba di 780. Setelah dipakai 780, ternyata PU-nya diperoleh 895. Ya, udah mepet banget sama 894. Tapi masih oke, bisa dipakai. Demikian juga yang ASD, mepet banget 597 ke 595. Ya, tapi masih oke. Ya, itu ya. Jadi, menentukan panjang las. Baik, sekarang kedua, ada sambungan plat seperti berikut. Mutu baja ASTM A36, kawat lasnya 70XX. Berapa besar gaya P yang dipikul? Nah, jadi hitung P maksimum. Oke, ada plat 6, ada plat 12. Mana yang menentukan? 6 apa? Hah? 6 12. ya? Kan ambil yang paling kecil. Oh,
Kalau 12-nya masih kuat, 6-nya putus duluan. Ini bisa kalian bayangkan, misalnya, ini kan kita memilih ya, memilih beberapa pilihan. Nah, ada ini kalian nggak boleh salah di awal-awal nih. Misalnya sangat menentukan. Ya, Oke, nah ini nih, kita simulasi. Kayaknya saya ada dua material, ya. Kelihatan nggak? Belum kelihatan ya. Nah ini ada dua material nih. Kelihatan nggak sih? Kelihatan, Pak. Nah, ya. Ini ini kertas apa nih? Tahu nggak? Ini kertas map. Map. Ini nih. Oh, ini kan tebel ya. Ini tebel. Berapa 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 gram ya? 100 gram. Sedangkan kalau yang ini kan kertas biasa nih. Paling cuman 70 gram. Nah, sekarang ada kertas biasa sama kertas map. Yang putih 70 gram, tipis. Yang kanan tebel, 100 gram. Lebih keras. Ini gampang ditekuk, ini lebih susah ditekuk. Ini saya lem. Saya lem. Ceritanya saya pakai strapless aja deh. Oh, sambungan kan harus kuat ya. Jadi straplessnya saya bikin yang banyak. Karena prinsipnya sambungan harus kuat dari profil. Jadi saya 4, 4 biji straplessnya. Oke, ini saya tarik. Saya tarik. Menurut kalian yang putus, yang kuning apa yang putih? Putih. Kenapa yang putih putus duluan? Karena yang lebih tipis. Lebih tipis. Ya. Sekarang saya tarik sampai putus.
Tapi saya mau perkuat dulu sambungannya, ya. Sambungannya saya perkuat dulu. Jadi benar-benar solid. Oke, baik. Ya, gini, saya tarik ya. Tetap perhatikan mana yang putus duluan. Nah, tuh, lihat yang ketinggalan. Yang mana yang ketinggalan? Yang putih kan? Iya, Jadi plat yang tipis lebih gampang putus dari plat yang tebal. tebal ya. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa jadi eh, masukan bagi kalian. Oke, jadi saya balik. Oke, ada dua plat, yang tipis sama yang tebal. Yang tipis tadi kertas putih, yang tebal kertas kuning. Kalau ditarik yang putus duluan yang tipis kan? Jadi yang paling menentukan yang tipis. Ya, ini sesuai dengan teorinya. Teorinya kan di sini sebut ukuran minimum last fillet, tebal material bagian yang lebih tipis yang disambung. Jadi memang plat yang paling tipis itu yang paling menentukan. Oke, baik. Kalau sambungan pasti kuat, ya. Tadi kan kamu perhatikan ya, straplessnya saya bikin lebih kuat dari kertas putih. Makanya straplessnya tetap utuh, kertas kuningnya tetap utuh, yang putus yang putih. Ya, sekarang baca soal. Apabila plat tidak sama tebal, maka besarnya gaya yang dipindahkan oleh sambungan las sebanding dengan tebalnya plat masing-masing, sebanding dengan ketekapan plat. Baik, ini syarat panjang las dan faktor reduksi. Ya, tadi udah kita coba berlatih pakai faktor reduksi. Ini untuk mutu 70XX, berarti pakai yieldnya 415, pakai maksimum fracture tensile ada di 495. Lalu untuk ASTM A36 mutu baja, maka kalian pakai A36, pakai yang ini yang kuning ya. Berarti F-yieldnya 250 dan F ultimate-nya 400 sampai 550. Oke. Balik lagi deh. Berarti ini. Oh, habis nggak dibahas ini. Oh ya sudah. Ya jadi tugas deh ya. Jadi tugas ya. Jadi apabila plat tidak sama tebal, maka kalian hitung ya. Besar P yang dapat dipikul oleh sambungan. Oke, silakan dihitung ini tugas 15 menit bisa upload ke Google Classroom. Nggak bisa, Pak. Hah? Tambahin, Pak. Nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Kan tadi dicontohin gampang. Kan Waktunya, ngitung Pak, dulu tambahin, satu. Pak. Tambahin, ya udah 20 menit. Kan kita selesai jam 4. Ntar kelamaan nggak bisa dibahas loh. Tadi udah dibantu sama yang ini. Oh, kan gampang hitungnya. Pertama,
hitung kategori A dulu, asumsikan. Nah, setelah itu hitung RN. Dapat RN, terus dihitung L. Dapat L, ternyata gagal. Maka pindah ke kategori 2. Coba-coba pakai 70, hitung faktor reduksi, hitung PU. Nah, sehingga ya, saya kira sih 20 menit udah sangat cukup ya. Kan ada 6 mili. Kan udah, ini kan enak nih, cuman transversal doang malah. Ya, cuman transversal doang. Ini kan longitudinal. Longitudinal. Yang ini transversal. P-nya yang ditanya. Berarti kalau gitu kan hitung 11. 11 mau pakai berapa? Tadi kalau 6 bisa pilih 3, bisa pilih 4. Tapi ini transversal. Kalau transversal gimana? Kalau transversal ada transversal. RN WT. Panjang las sudah diketahui ya. Panjang las ini 200 mili. Jadi cuma cari tebal las. Panjang las diketahui. Profil 6 mili, 200, ASTM A36. Ya, jadi dari tebal las kalian dapat kapasitas kuat tarik las. Dari plat 6 mili, lebar 200, kalian dapat gaya tarik profil. Ya kan? Terus dibandingin. Gaya tarik profil dibandingin gaya tarik las. Mana yang paling menentukan? Profilnya ada 2, ada 6, ada 12. Oke, silakan dikerjakan sampai jam 55, 20 menit. Ya, silakan mulai ya. Pakai kertas. Nanti kalau udah difoto, diupload ke Google Classroom. Saya siapin linknya ya. Yang ketiga, tugas 3 ya. Tugas 3. Ini grup aja ya. Jadi yang upload salah satunya.
Oke, sudah saya siapin ya tugas 3 di Google Classroom. Silahkan kerjakan durasi sampai 15.55. Kerjakan kelompok.
Oke, habis waktunya ya. Kita cek ya. Oke, kita pertama hitung gaya tarik profil dulu ya. Gaya tarik profil kan FY dikali A gross dan FU dikali A efektif kan. Untuk ini gimana nih? Eh, 6 dikali 6 dikurang 2 kan? 6 kurang 2 4. Panjangnya 200. Pakai rumus yang A. Rumus yang kategori A itu adalah 0,6 dikali 0,6 dikali XX ya, dikali 495 ya kan, dikali 0,707 kali W-nya 4 kali L-nya 200. Oh, ini salah nih. Agustin salah. Hmm, Anggita Dewi. Coba Anggita Dewi. 6 dikali 1,5, 4,5 L-nya 200 kali T kali L. Ini Rn-nya yang 0,6 FEXX dikali 0707 dikali tebal dikali L ya. Anggita Rn-nya belum dihitung ya. Iya, Pak. Aura Rn-nya dihitung dulu. Iya, Pak. Panjang transversal 11 minimum 6. Kan tadi udah 4. Ya, jadi bisa 3 bisa 4. Oke, terus FU. FY 250, FU 440. Ya, 250 FY-nya, FU-nya 400 sampai 550 ya. Kok 440 ini? FU-nya salah ini. FU-nya yang dari baja 440 sampai 550 Pak di situ. Keterangan saya. 400. Eh, 400 bukan? 440 Pak. Yang A36 kan? Iya, 440. Coba. A36 kan ini. A36 kan? Iya, 400 ya. 400. Oh, 250 F yield. F ultimate-nya 400 sampai 550. Coba kita lihat lagi ya. Terus makanya FU-nya pakai 495. Ya boleh. F yield-nya pakai
Oh ya, ya kalau las ya 495 ya, benar ya. Oke, saya lanjut dulu L-nya 200 oke. L-nya kecil sama sekali 4. 200 kecil dari 400. Oke, benar ya. Jadi kita pakai A, Rn, ya ini A ya. 0,6 fxx 0707 WL. Ya benar ya. Ini udah benar sampai sini nih. Jadi 0,6 dikali 495 dikali 0707 dikali 4 dikali 200 ya. Kemudian L perlu 200. Nah, 4. L kan RN-nya udah dapet. Kalau RN udah dapet, tinggal dikali dengan ini kan udah W dikali L nih. Kan mau dicari gayanya. Berarti udah L. Nah, ini L-nya dipasang berapa nih? Kan 0,6 dikali 495 dikali 0,707 dikali 4 dikali 200. Dapatnya dibagi 1000 ya. Dapatnya 168, 167,9 lah. Dikali 1,5 kan transversal. Transversal kan 1,5. Dikali 1,5. Dapatnya 251. Ya, 251 untuk RN. Jadi ya jadi dapatnya itu udah PU itu ya. Dikali dengan dan dia kan hanya satu kan. Hanya satu bidang apa las transversalnya hanya satu. Jadi udah dapat PU-nya. Nah, lalu kamu bandingin sama gaya tarik dari plat. Platnya kan 6 mili, terus panjang lebarnya 200, berarti apa? A-nya 6 kali 200. Kan dapat A gross dikali dengan F yield. F yield-nya berapa? F yield-nya tadi 250. Nah, 250 kilogram per centimeter square kan, berarti dalam mili ya, dalam senti ya. 6 mili berarti 0,6 ya. Lalu dikali 200 berarti 6 mili itu 0, kan senti ya. 6 mili berarti 0,6 senti kan. Nah, lalu yang 200 mili berarti 20 senti. Ya. Nah, itu kan kalau si MPa ya, Newton milimeter ya. Berarti berarti dirubah dulu ke Newton milimeter. Jadi 215 Rn-nya. Nah, kalau ini 250 udah MPa. 250 udah MPa, berarti kan Newton ya. Kalau mau pakai mili Amat boleh, gampang tapi kalau begitu juga di Bali yang nih. dikali 200 ya. Jadi 250 MPa, FY dikali A gross, dikali 6 dikali 200, diperbandingkan sama F ultimate dikali
an itu efektif dikali lalu dibandingkan sama kapasitas tarik dari las. Ya ini 0945-nya salah ini. Karena L-nya kan yang dipakai kan cuma 200, W-nya 4 ya. Jadi dapatnya 168 harusnya. Jadi dibandingkan sama gaya tarik dari plat. Oke, begitu ya untuk Aura. Kemudian ada yang mau nanya sampai sini? Kan transversal. Tapi itu baru dapat dari las ya. Kamu terus lanjut ngitung untuk profil tarik. Profil dari plat. Plat ya, plat yang 6 kali 200 itu kamu harus hitung. Berapa kapasitas. Apa tuh? Iya, step pertamanya. Ini tadi langsung step yang kedua. Oke, baik. Sampai sini cukup ya. Eh, jadi untuk latihan transversal sama longitudinal sudah ya. Minggu depan Lebaran libur. Jadi kita masuk lagi habis Lebaran. Kita habis Lebaran masuk kuis ya. Kita kuis. Terus persiapan UTS. UTS tanggal berapa? 14, Pak. 11 April. 14. 14 April. Belas itu hari Senin. Jadi kita ada pertemuan tanggal 11 hari Jumat ya. 11 April kita ada pertemuan kan? Ya, Pak. Jadi 11 April kita pertemuan, kita kuis, lalu 14-nya kita ujian UTS. 11 April nanti kita banyak latihan deh. Kita banyak latihan, ntar kuisnya mungkin setelah kuliah. Jadi kalian, punya waktu untuk latihan di kelas. Baik, saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.